Kalau bicara kontribusi kan ada yang materi, ada yang tindakan kan. Kalau dari kita kontribusinya cuma malah ikut andil, maksudnya juga ikut serta di kegiatan pesantren juga. Setiap ada kegiatan ikut gitu Mbak ya. Ini lebih ke harapan mawon ya. Iya, harapannya. Semoga Unkafa itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan Fathul Hidayah ini, bisa diterima pas waktu PPL, biar membimbing, dampingi anak-anak lah, siswa-siswa santri kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman FH, selamat datang di podcast FH, tempat berbagi cerita, pengalaman, serta wawasan. Bersama saya Inka Maya Safitri. Nah, kali ini kita akan membahas topik yang sangat dekat dengan dunia pendidikan, yaitu program praktik pengalaman lapangan atau biasa kita sebut PPL. Teman-teman, PPL adalah salah satu kegiatan yang sangat penting bagi para mahasiswa. Karena para mahasiswa dapat langsung terjun ke dunia nyata untuk mempraktikkan ilmu yang telah mereka pelajari di kampus. Nah, kali ini kami telah mengundang tamu yang sangat istimewa. Salah satu mahasiswa dari Unkafa yang sedang melakukan PPL di pondok kita ini. Halo, selamat sore Mbak Riza. Selamat sore. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Sehat Mbak ya? Alhamdulillah. Oke Mbak Riza, ngomong-ngomong tentang PPL nih, sebelumnya apa sih yang mendorong Mbak Riza untuk melakukan PPL di pesantren kita ini? Kalau ini masalah tempat pemilihan atau gimana? Ya, dari tempat pemilihannya itu gimana kok bisa sampai di sini? Ya, di pondok gitu. Kalau pemilihan tempat sih itu bukan dari kita nggih. Ya. Itu murni dari pihak Unkafa. Oh, jadi sudah ditentukan dari pihak Unkafa gitu? Iya. Jadi kalau ada yang rumahnya dekat sini atau gimana itu memang kebetulan saja. Oh, kayak beju-bejunan gitu ya? Oke. Kalau tujuan utama yang ingin Mbak Riza capai dari program PPL di pondok kita itu apa Mbak? Kalau tujuan utama kan aslinya gini, kan PPL itu kan fokusnya di lembaga formal kan aslinya. Iya. Nah, itu untuk fakultas tarbiyah di formal. Nah, berhubung kita itu domisilinya di pesantren, maka dari itu kita juga ikut andil lah, tapi bukan kayak mengambil alih, bukan, tapi kayak ikut saja, ikut serta membimbing pas waktu kegiatan pondok juga gitu. Ikut mendampingi gitu ya. Gitu. Kalau ada nggak Mbak program kerja yang ingin tercapai di pondok ini gitu, yang membekas nanti untuk misal kenang-kenangan gitu, kayak misalnya biasanya kan kalau dari Suci itu, kalau saya dulu pernah ada PPL dari Suci itu dapat kayak jargon gitu, sampai sekarang saya ingat jargonnya gitu. Oh, ini dari PPL Suci tahun ini gitu. Iya, itu bisa kan, kita sudah dibekali kan. Nah, itu bisa setiap anak PPL itu nanti kan kita juga ikut muhadharah, juga ikut kursus juga kan. Jadi itu mungkin bisa mereka sendiri yang mentransfer ke anak-anak gitu. Oh iya. Gitu. Antara Unkafa sama Pondok Fathul Hidayah ini beda Mbak ya? Kotanya beda, terus bentuknya juga sangat beda ya kan Mbak? Gimana nih Mbak? Kesan pertama kali Mbak Riza datang ke Pondok Pesantren Fathul Hidayah ini? Pertama kali kan kita kan pondoknya pisah perempuan sendiri, laki-laki sendiri. Nah, kita ketemu laki-laki kan cuma pas waktu ke kampus saja kan, itu di kalangan laki-laki, tapi bukan yang kayak ke dalam enggak, cuma agak di depannya di dekatnya gerbang itu. Nah, pas pertama kali di sini terus ya melihat kayak laki-laki sama perempuan kok
maksudnya dekat sekali kayak gitu. Jadi itulah apa kayak berarti ini kita juga harus, maksudnya mentalnya kita juga kan. Iya, rada shock gitu ya. Iya, ya gitulah namanya. Ada nggak Mbak perbedaan mengajar di pesantren sama di sekolah umum? Tentunya kan ada ya. Iya. Nah, kalau di pesantren kita itu lebih harus memperhatikan apa sih, kayak kan anak-anak kalau di pesantren kan notabene kan santri ya. Santri juga, siswi juga. Jadi kan banyak kegiatannya mereka. Jadi kalau kita mau mengajar juga ya gak usah harus memikirkan 1000 cara lah, pokoknya mereka itu biar nggak bosen, soalnya kan mereka sudah capek kan ya kegiatannya gitu, banyak full gitu Pak ya. Apalagi kalau misalnya pondoknya kayak padat sekali kegiatannya kayak gitu. Jadi kita sebelum masuk kelas itu kita harus mempersiapkan semuanya, apalagi kayak sekarang kan anak-anak suka ya banyak sih, tapi ya nggak semuanya kan, ada yang ngantuk kayak gitu, ada yang males. Jadi mungkin kita bisa mendesain kayak model pembelajaran, metode atau ice breaking yang bisa membangkitkan semangat mereka gitu. Tantangan terbesar nih untuk kakak mengajar di selama PPL di Pondok Fathul Hidayah ini gimana? Tantangannya itu apa saja sih? Kalau tantangan ya itu tadi kan kadang kita itu ada yang mentalnya, maksudnya tuh gak kuat sekali kayak gitu kan. Jadi misalnya mengajak anak-anak untuk belajar itu kan kadang ada yang nggak mau masuk kelas, ada yang nyelimput kan, maksudnya ya kayak gitu. Ada yang sudah di kelas tapi nggak mau pelajaran, tapi dia itu pengennya watching kayak gitu. Nah itu juga itu sih kayak tantangannya. Terus gimana caranya Mbak Riza untuk mengatasi anak-anak yang seperti itu? Nah caranya kalau saya ya, kalau kebanyakan saya sama teman-teman itu pokoknya masuk kelas dulu lah, nanti mungkin diajak mainan atau diajak tapi itu diselingi materi-materi sedikit-sedikit lah kayak gitu. Bukan kok mainan terus atau watching terus, enggak. Menurut Mbak Riza, apa kontribusi terbesar yang Mbak Riza berikan untuk pesantren selama PPL ini? Kalau bicara kontribusi kan ada yang materi, ada yang tindakan kan. Kalau dari kita kontribusinya cuma hikmah lah, ikut andil, maksudnya juga ikut serta di kegiatan pesantren juga. Setiap ada kegiatan ikut gitu ya. Bagaimana pandangan Mbak Riza tentang peran pesantren dalam pembentukan karakter dan pendidikan Islam ini? Tentunya kan pesantren kan termasuk suatu lembaga pendidikan tradisional lah ya di Indonesia. Nah itu juga sangat punya peran penting juga dalam pembentukan karakter, terus penanaman nilai-nilai Islam juga. Contohnya kalau di pesantren pembentukan karakter kan kayak peran itu ya, seperti sifat jujur kayak gitu. Terus gotong royong juga kan banyak orang kan ya, nggak mungkin kok sendiri-sendiri kan. Terus mandiri juga itu. Terus apa lagi ya, toleransi juga, soalnya kan kita juga harus mendengarkan pendapat orang lain juga. Soalnya kita hidup di pesantren itu kan bukan individual, tapi kan bersama-sama gitu Mbak ya. Ada nggak Mbak ya metode khusus yang Mbak Riza gunakan untuk menyesuaikan pengajaran di dalam pesantren? Kalau metode khusus sih nggak ada metode khusus sih, tapi cuma kita kan pertama lihat dulu siswanya, audiensnya dulu, bagaimana kita kan menganalisis dulu kan, bagaimana apa yang terus kita milih-milih model atau strategi atau pembelajaran yang cocok buat mereka. Habis itu kita praktekkan. Kalau pertama kali masuk kelas itu nggak ada metode khusus, tapi kita lebih ke eksperimen aja. Kalau misalnya
model kayak gitu bisa sukses atau bisa itu kan bisa dilanjut lagi. Kalau ada kurangnya berarti kan bisa dievaluasi lagi kayak gitu. Ada nggak Mbak saran atau masukan yang ingin Mbak Riza sampaikan untuk program PPL di pesantren ini ke depannya? Ini lebih ke harapan mawon ya. Ya, harapannya. Semoga Ungafa itu bisa menjalin hubungan yang baik dengan Ya, amin. Fathul Hidayah ini bisa diterima pas waktu PPL biar membimbing, dampingi anak-anak lah, siswa-siswa santri kayak gitu. Terima kasih Mbak Riza atas sama-sama. cerita-ceritanya ya. Oke, demikian cerita-cerita dari Mbak Riza, seorang mahasiswi Unkafa yang sedang melaksanakan PPL di Pondok Pesantren Fathul Hidayah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.